Shalom GBI Piset, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka sumpah Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Siapa yang rindu mendapat kekuatan dari Tuhan, boleh angkat baikkan tangannya. Puji Tuhan, dan sekarang kita akan mulai ibadah kita. Mari sorakan haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari yang memuji Tuhan lebih lagi sorakan haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Mari sama-sama lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh Yesusku, sama-sama nyanyikan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Mari sama-sama sorakan. Keagungannya mengatasi langit bumi. Amin. Sembah sujud di hadapannya. Sama-sama. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari sama-sama memuji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ini kami Yesus yang datang untuk menyembah-Mu. Yang sama-sama memuji Tuhan, sorakan haleluya. Mari sama-sama nyanyikan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya.
segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari sekali lagi yang memuji untuk Tuhan, kita sama-sama sorakan haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, amin. Kota benteng, gunung batu keselamatanku. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Yesus, Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada satu nama yang berkuasa. Dia memberikan kita kemenangan, Dia memberikan kesembuhan, Dia memberikan kelepasan. Namanya siapa? Amin. Mari panggil namanya. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Sama-sama imani. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Oh, panggil namanya. Di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Hanya Kau Yesus yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Hanya Yesus yang berkuasa, hanya Yesus yang termulia. Sama-sama sorakan haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini dan pagi siang hari ini Bapak Ibu kita akan melakukan beberapa hal di dalam ibadah kita. Yang pertama adalah penyerahan anak Bapak Ibu, dan nanti juga sebentar kita akan ada 6 orang yang akan dibaptis Bapak Ibu. Jadi saya percaya kita mau sama-sama mendukung. Ya, ada yang bertanya kenapa harus di dalam ibadah Bapak Ibu, karena saya percaya bahwa Alkitab berkata satu orang diselamatkan seisi surga itu bersukacita. Dan saya percaya bahwa keputusan teman-teman kita untuk dibaptis adalah keputusan yang luar biasa. Nah, sebelumnya kita akan masuk dalam penyerahan anak Bapak Ibu. Sebelumnya saya ingin kita sama-sama melihat di dalam Lukas 18 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan demikian, Lukas 18 ayat yang ke-15.
Dikatakan, maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan janganlah menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Dan di dalam Markus 10 ayat 16 dikatakan, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Bapak Ibu, saya percaya penyerahan anak ini adalah sebuah ekspresi, sebuah respon, sebuah sikap untuk dari orang tua khususnya kepada anak, supaya berharap Tuhan menyertai anak tersebut sepanjang umur hidup mereka. Dan Tuhan melindungi, menyertai anak itu. Jadi ini adalah ekspresi iman, ekspresi harapan daripada orang tua. Jadi pada pagi hari ini kita akan sama-sama berdoa untuk satu orang yang akan diserahkan. Saya mungkin bisa undang. Ayo kita sama-sama mau berdoa Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh menjadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita sembah Tuhan, haleluya. Inaralabalabaya sandaraya lalabasanda, haleluya. Oh, ralabalabalabalabalabasyararanabu, haleluya. Oh, syadaralabalabalabalabalabalabala, hinaralabalabalabalabalabalabaya syadaralabalabalabalabala. Yesus Tuhan, kiaralabalabalabalabalabalabalabalabasyadaraba, syaralab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 ala
Kami berdoa saat ini Tuhan untuk anak Jocelyn Tuhan. Jocelyn Belvania Sanjaya Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau memberkati anakmu ini Tuhan, anak Jocelyn. Dan saat ini anak Jocelyn Kau diserahkan kepada Tuhan Yesus. Kau diberkati Tuhan Yesus. Oleh karena iman kedua orang tuamu, saat ini Engkau dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Dan sepanjang umur hidupmu, Tuhan Yesus akan menyertai. Sepanjang umur hidupmu, Tuhan Yesus akan melindungi. Sepanjang umur hidupmu,
Tuhan Yesus akan menuntun engkau. Terima kasih Tuhan, aku berdoa berkati anak Jocelyn. Terima kasih untuk kedua orang tua, Tuhan berkati supaya ada kuasa yang bekerja atas mereka untuk mendidik anak Jocelyn ini menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang menghormati orang tua dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita masih kuat berdiri ya. Kita sebentar akan masuk dalam baptisan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi yuk kita masuk hadirat Tuhan. Sekali lagi angkat kedua tangan kita Bapak Ibu. Haleluya, mari sembah Tuhan. Shanaralabahane, sembah Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Mari katakan kami yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan Terjadi di sini. Mari bersama-sama katakan kami yakin. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan Terjadi di sini. Haleluya. Tuhan, kami percaya pada saat ini Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan bersama-sama mendukung 6 saudara kami yang memutuskan untuk dibaptis Tuhan. Memproklamirkan bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidup mereka. Kami percaya, kami mau mendukung mereka, kami mau bersuka cita bersama mereka. Dan kami percaya kemenangan ada atas hidup mereka. Bahkan kesembuhan dan kelepasan ada dalam kehidupan mereka. Saat ini kami bersama-sama bersuka cita, bersama-sama menopang mereka Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan kita. Yang sudah berbahasa roh, berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh, mari berkata,
kepada Tuhan berdoa, Tuhan biar kuasamu, hadiratmu, kemenangan demi kemenangan Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Haleluya. Mari berdoa. Syarala baragara. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, ku yakin. Kau hadir di sini, aku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, ku menangan percaya. Kami yakin Kau Yesus, oh, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Aku menangan terjun. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Aku menangan terjadi. Ku yakin Yesus, kami yakin Kau hadir di sini. Kau yang bawa setiap kami Yesus. Kami yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Ku menangan terjadi. Sama-sama katakan, segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji. Sungguh besar Tuhan, Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar. Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Hadir di sini. saat ini aku membaptis engkau Agustin di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini engkau mati bersama Kristus dan dibangkitkan bersama Kristus. Saat ini aku membaptis engkau Sondang di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saat ini engkau mati bersama Kristus dan dibangkitkan bersama Kristus.
Saat ini aku membaptis engkau Nur di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Saat ini aku membaptis engkau Maria di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Saat ini aku membaptis engkau Heskiel di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Aku membaptis engkau Nikolas di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus.
Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pagi siang hari ini Engkau hadir di tengah kami. Engkau menjamah setiap mereka yang sudah dibaptis Tuhan. Kami percaya hidup mereka akan diubahkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk anak Jocelyn Tuhan, Tuhan sertai kehidupannya. Terima kasih untuk pagi siang hari ini. Tuhan, kami berdoa bersama untuk gembala sidang kami Pak Niko bersama keluarga, untuk 5 wakil gembala Rayon 2, Pak Beni Gunawan, para pemimpin-pemimpin rohani kami, Tuhan sertai berkati. Terima kasih untuk bangsa negara Indonesia. Terima kasih untuk pemilu yang sudah berlangsung. Tuhan, terima kasih untuk pemimpin yang sudah ditetapkan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai bangsa ini, hadir atas bangsa ini, mendatangkan kebaikan demi kebaikan atas bangsa ini. Terima kasih untuk kesempatan pagi siang hari ini. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan syukur kami. Tuhan, kami percaya bahwa waktu kami memberikan persembahan ini bukan hanya sekedar sebuah rutinitas kami, tapi kami mau memberi dengan sukacita sebagai bagian dari ekspresi kami sebagai murid Kristus, bagian daripada ekspresi kami mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sekali lagi selamat siang. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, pada kesempatan ini sambil kita memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama adalah kami ingin mendorong Bapak Ibu Saudara untuk hadir bersama-sama di dalam House of Prayer Bapak Ibu. Itu diadakan setiap hari Senin jam 6 sore di tempat ini. Bapak Ibu, ini sudah berlangsung beberapa kali dan kami melihat bagaimana Tuhan melawat, bagaimana Tuhan melakukan sesuatu yang banyak hal yang luar biasa ya Bapak Ibu Saudara, kesaksian demi kesaksian, walaupun bukan kesaksian yang spektakuler Bapak Ibu, tetapi didapati bahwa ada banyak orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi saya ingin mengundang Bapak Ibu, mendorong Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama kita terlibat di dalam rumah doa ini, House of Prayer ini tuh Bapak Ibu Saudara, setiap hari Senin jam 6 sore. Ya Bapak Ibu, kecuali mungkin nanti tanggal 8 kita nggak ada karena mungkin itu berdekatan dengan Lebaran Bapak Ibu. Kemudian perlu diperhatikan minggu depan Bapak Ibu kita akan ibadah hari Jumat dan hari Jumat karena Jumat Agung kita akan merayakan kematian Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di dalam perayaan Jumat Agung. Itu jam 10, satu kali ibadah ya Bapak Ibu. Dan kemudian kita juga akan merayakan Paskah tanggal 31 Maretnya Bapak Ibu. Ini juga hanya satu kali ibadah digabung jam 10 pagi Bapak Ibu Saudara. Jadi perhatikan jam 10, 2 kali ibadah Jumat dan Minggu Bapak Ibu Saudara. Coba lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara, beri senyum dulu Bapak Ibu dan katakan jangan lupa ibadah Jumat dan hari Minggu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu kan saya cerita tentang kalau orang Tionghoa itu dalam berbisnis ada 3 hal yang kunci ya. Yang pertama apa Bapak Ibu, ada yang masih ingat? Skill. Yang kedua, lupa ya. Kalau yang ingat nanti dapat hadiah Bapak Ibu. Ada yang ingat? Yang kedua adalah relation. Tapi yang ketiga kan kalau orang dunia berkata tentang luck, laki, keberuntungan. Nah kita bicara tentang God favor, kita bicara kemurahan. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita bisa punya skill yang hebat, kita bisa punya banyak relasi dengan banyak orang, tapi kalau nggak ada jalan yang terbuka semua menjadi percuma. Setuju Bapak Ibu? Kita perlu jalan yang terbuka. God favor, kemurahan Tuhan. Nah God favor ini Bapak Ibu, namanya kemurahan, memang gak bisa namanya kemurahan sebebas-bebasnya Tuhan. Tapi ayo kita belajar untuk terus mengejar kemurahan Tuhan. Yuk kita belajar untuk kita sama-sama membangun bagaimana kemurahan itu hadir dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu, saya percaya kemurahan itu bisa nyata karena ada pengenalan Bapak Ibu. Saya dulu dengan almarhum Pendeta David Cakra Bapak Ibu. Saya ini dulu kaku sama beliau. Saya tahu oh itu Pak David begitu ya. Saya ketua youth, beliau gembala sidang saya. Tapi kami gak punya hubungan yang dekat. Sehingga setiap kali saya dipanggil Pak David, saya stres.
Karena saya ketakutan, aduh ada salah apa ya, ada begini, ada begitu. Setiap kali Pak David mau salamin saya kabur Bapak Ibu. Padahal saya full time, saya ketua youth. Kalau Pak David panggil saya, pasti saya udah ketakutan, saya gak bisa ngomong apa-apa. Bapak Ibu, saya kemudian saya merasa, oh Pak David gak ingat saya. Dalam banyak hal Pak David itu kayaknya melupakan saya. Sampai ada satu mentor rohani saya bilang begini, gimana Pak David mau ingat kamu? Kamunya aja gak kenal dia. Kamunya aja gak coba untuk kenal Pak David. Kamunya aja menghindar dari Pak David. Dia panggil, kamu hindari. Dia jalan, kamu pura-pura pergi kemana. Dia pokoknya kalau bisa jangan dekat-dekat begitu. Dan mentor rohani saya bilang begini, kamu harus coba kenalin Pak David. Kamu samperin Pak David. Saya bilang gini, gimana caranya? Ya gak tahu, pokoknya datang aja ke kantornya. Terus mau ngomong apa? Ya gak tahu, duduk aja. Kalau diusir ya udah pergi lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara saya coba lakukan. Jadi saya tiba-tiba datang ke kantor Pak David. Ini awal-awal 2008-2009 Bapak Ibu. Saya masuk kantor Pak David, totok. Shalom Om. Pak David karena kami kaku gak kenal. Tahu, oh itu si Fandi datang, oh itu Pak David. Jadi waktu datang, Shalom Om. Pak David tanya begini, ada apa? Saya bilang, gak ada apa-apa Om. Terus mau apa? Gak tahu. Dua-duanya bingung Bapak Ibu. Terus saya duduk di depan dia. Terus Pak David tanya begini, ada masalah? Enggak sih Om. Terus mau apa? Ya enggak tahu. Dan Bapak Ibu kakunya bukan main. Sampai akhirnya ya kalau nggak ada apa-apa udah keluar aja. Jadi saya keluar lagi Bapak Ibu. Tapi berapa waktu saya datang lagi? Dan akhirnya baru keberapa kali baru kita bisa ngobrol. Oh baru saya tahu, oh Pak David suka kopi. Ini dulu ya Bapak Ibu, cara bikin kopinya begini. Oh dia itu kalau bikin kopi itu pakai Indo Cafe. Tahu ya Bapak Ibu, Indo Cafe kopi itu? Atau nggak pernah? Kalau nggak pernah minggu depan kita minum Indo Cafe ya. Indo Cafe Bapak Ibu, oh saya liatin, oh kalau Pak David bikin kopi itu begitu Indo Cafe, airnya nggak usah terlalu penuh, kemudian kasih kopi aroma 1 sendok teh. Jadi saya coba buatin. Pertama saya bilang gini, oh mau bikin kopi nggak? Saya bisa. Pasti, apa ini kopi Pak? Dimarahin karena jelek. Tapi ketiga kali Bapak Ibu, saya kasih kopi, nah ini baru kopi. Dan Bapak Ibu Saudara kami semakin dekat, semakin kenal. Dan Bapak Ibu Saudara sejak kami kenal, Pak David kalau ada apa-apa, tuh si Fandi jangan lupa diajak. Tuh si Fandi jangan lupa. Bahkan ketika pada 5 tahun terakhir sebelum Pak David meninggal, dari 2015 mungkin, setiap kali Pak David berangkat pergi bersama Pak Niko untuk HMC, selalu dia ingat, si Fandi jangan lupa diajak. Saya pergi sama Pak David itu ke Banyuwangi, ke Surabaya, ke Kediri, ke luar pulau, pedalaman-pedalaman beberapa Bapak Ibu. Karena setiap kali pergi Pak David saya bilang, jangan lupa si Fandi, jangan lupa si Fandi. Kenapa Pak David bisa punya kemurahan seperti itu? Karena kenal. Setuju Bapak Ibu? Kalau nggak kenal, nggak ingat. Nah Bapak Ibu begini, analoginya adalah begini. Kalau kita perlu God favor, ayo kejar Tuhan. Mungkin susah, mungkin malas, mungkin capek, tapi ayo coba belajar. Salah satu paling mudah adalah jangan absen ke gereja Bapak Ibu. Yuk kita ini kalau dihitung Bapak Ibu Saudara, jemaat kita itu sudah hampir 400-500, tapi datangnya gantian. Ya, ada Kristen Gage Bapak Ibu Saudara. Apa Kristen Gage? Ganjil genap. Oh, tanggal ganjil saya datang, tanggal genap saya nggak datang. Ayo kita mulai perbaiki hari-hari kita ke depan. Kalau kita mau lihat kemurahan Tuhan, ayo kita coba kejar Tuhan. Paling mudah ibadah. Itu paling mudah Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita belajar yang lain. Yang mau katakan amin. Itu value Bapak Ibu Saudara. Kita kan sedang belajar value ya. Kita belajar apa value itu Bapak Ibu? Visible. Apa value itu? Attract. Apa value itu? Leads. Apa value itu? Unite, menyatukan. Apa value itu? Establish dan standar. Ya, bulan depan kita ujian Bapak Ibu ya. Kalau nilainya bagus kita naik kelas. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya ingin tanya, mungkin ada yang baru pertama kali hadir bergabung bersama kami. Tadi pagi yang pertama kali tanpa disuruh, belum disuruh apa-apa, udah berdiri Bapak Ibu. Oh itu luar biasa, jemaat luar biasa. Kalau ada yang baru pertama kali dan mau berdiri silahkan Bapak Ibu. Boro-boro berdiri ya, angkat tangan juga enggak Bapak Ibu Saudara. Adakah yang baru pertama kali hadir bergabung bersama kami Bapak Ibu?
ada, puji Tuhan. Baik, itu saja Bapak Ibu yang perlu saya tambahkan. Nanti minggu depan kita akan berjumpa lagi dan ayo hari Jumat kita ibadah dan hari Minggu kita ibadah. Sebentar Bapak Ibu, kita akan dilayani seorang hamba Tuhan dari jauh, dari Palembang. Ya Bapak Ibu, kita jarang punya kedatangan tamu. Sekalinya jauh memang kita tamunya dari luar negeri ya Bapak Ibu. Tapi luar pulau jarang. Nah ini luar pulau dari Sumatera. Saya kenal beliau 2010 Bapak Ibu. Seingat saya, tadi saya udah lihat-lihat jadwal timetable saya, ternyata 2010 pertama kali di Batam. Kami ada pelayanan anak-anak muda. Dan Bapak Ibu Saudara, waktu saya lihat beliau itu melayani di sekolah minggu. Dan beliau pakai baju badut. Bapak Ibu Saudara, jujur waktu itu saya bilang gini, ngapain sih pakai baju badut? Begitu, karena saya takut badut sebenarnya Bapak Ibu ya. Dari kecil saya takut badut, jadi lihat orang pakai badut itu kayak ngapain sih begitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang membuat saya terharu dan saya dijamah Tuhan adalah waktu beliau mulai melayani anak-anak sekolah minggu itu. Dengan badutnya, dengan semua alat-alat peraganya, di akhir berdoa, itu anak-anak nangis Bapak Ibu. Dan kemarin juga kemarin ada acara Paskah anak sebenarnya Bapak Ibu ya. Dan kemarin saya lihat anak-anak itu tiba-tiba nangis. Dan maksud saya begini, Bapak Ibu, saya hamba Tuhan, puluhan tahun saya melayani. Anak muda kalau di jamah Tuhan, ayo siapa yang mau altar call maju ke depan. Ditumpang tangan, oh yang jatuh, yang teriak, yang muntah, yang ingusnya keluar banyak Bapak Ibu. Apalagi nangis. Tapi kalau anak kecil bingung. Saya jujur gak bisa melayani di anak kecil. Bapak Ibu, saya cuma tahu begini, kalau anak kecil takut karena saya marah. Nah ini anak kecil nangis karena Tuhan menjamah mereka. Nah ini karunia yang gak biasa Bapak Ibu. Tadi sore saya lihat anak-anak itu tiba-tiba nangis. Dijamah Tuhan, saya merasa bahwa ini yang perlu ada di atas anak-anak. Mereka ketemu Tuhan Yesus Bapak Ibu. Nah saya percaya hamba Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita sepanjang pagi siang hari ini ya Bapak Ibu. Buka hati kita sama-sama. Yang pasti dia gak pakai baju badut sekarang Bapak Ibu ya. Kalau dia pakai baju badut juga sebenarnya lucu sih, tapi enggak Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu yuk kita berikan tepuk tangan untuk Pastor Joshua dari Palembang. Oke, shalom semuanya. Kita doa sekali lagi ya. Mari kita satu hati dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini, untuk setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk jiwa-jiwa yang memberi diri untuk dibaptis. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hadirat-Mu yang boleh kami nikmati. Terima kasih ya Bapa, semua karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berkata-katalah kepada kami, anak-anak-Mu ini, biarlah Engkau boleh berkata-kata dari hati ke hati sampai ke dalaman hati kami. Dan biarlah Engkau berkenan mencurahkan roh hikmat, roh pengertian di tempat ini. Sehingga waktu kami dengar firman-Mu, kami boleh menjadi mengerti. Waktu kami boleh menjadi mengerti, kami boleh melakukan firman-Mu. Dan pada saat kami boleh melakukan firman-Mu, kami tahu ya Tuhan, hidup kami akan diubahkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. Sekali lagi shalom semuanya. Bapak Ibu, sebelum kita dengar firman Tuhan, boleh enggak kita fellowship satu dengan yang lain? Coba lihat kanan kirinya, katakan hai, apa kabarnya? Saya senang kamu ada di tempat ini, amin. Sudah? Nah, saya boleh tahu enggak ada berapa banyak Bapak suami-suami di tempat ini, boleh angkat tangannya? Para suami. Oh, ternyata yang para suami. Oke, boleh. Oke. Nah, boleh enggak suami-suami lihat istrinya? Lihat istrinya, pegang tangannya. Tanya gini sama dia. Menurut kamu yang paling penting hidupmu atau hidupku? Hidupmu atau hidupku? Gitu ya. Nah, yang istri mesti jawab seperti ini. Hidupku. Sudah jawab gitu? Nah, sudah jawab gini, terus tidak berhenti di situ. Dan tambahin kata-kata seperti ini. Tapi kamulah hidupku. Yang lebih penting sih hidupku, tapi aku mau tahu kamulah hidupku. Amin. Oke, kok nggak ada mesra-mesranya sih? Aduh. Oke.
Yuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Yuk. Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih untuk Pastor Fandi yang sudah memberi kesempatan kepada saya, dan juga untuk teman-teman leader tempat ini, terima kasih untuk kesempatan yang diberi kepada saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada seorang pengkhotbah dari Inggris dan dia juga adalah seorang penulis buku bernama John Bunyan. Nah, John Bunyan ini menulis satu buku yang terkenal, yaitu Pilgrim Progress atau perkembangan seorang peziarah. Nah, waktu orang baca buku ini, orang baru menyadari ternyata kekristenan itu bukan bicara tentang agama. Kekristenan itu bicara tentang perjalanan seseorang dengan Tuhannya. Perjalanan langkah demi langkah, perjalanan hari demi hari dengan Tuhannya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, kita ada di sini karena kita sedang berjalan dengan Tuhan. Amin. Nah, tema besar kita tahun ini dari Pak Niko adalah bangkitlah jadilah terang. Nah, gimana kita bisa jadi terang kalau kita tidak berjalan dengan terang itu sendiri? Nah, hari ini judul khotbah saya adalah berjalan dengan terang. Dan karena itu pada hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang disebut Alkitab sebagai orang yang berjalan dengan Tuhan. Yuk kita buka sama-sama yuk di Kejadian 6 ayat 8 dan 9. Kejadian 6 ayat 8 dan 9. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, dari firman Tuhan ini ada beberapa poin yang kita mau pelajari. Poin yang pertama adalah Nuh berjalan dengan Tuhan yang kudus dan beranugerah. Jadi poin yang pertama adalah Nuh berjalan dengan Tuhan yang kudus dan beranugerah. Ayat 9 dikatakan seperti ini. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kata bergaul di situ punya bahasa asli adalah halak. Apa arti halak? Halak itu artinya gini, berjalan terus menerus dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, penulis kitab Kejadian ini seorang nabi bernama Musa. Nah, yang menariknya seperti ini, Musa bukan cuma ngomong Nuh berjalan dengan Allah, Nuh bergaul dengan Allah, tapi dia menjelaskan Allah yang seperti apa Nuh berjalan dengannya. Nah, di situ dikatakan di ayat 8 dan ayat 9, perhatikan baik-baik. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Yang 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Perhatikan ayat 8 dan ayat ke-9. Nama Tuhan disebut berbeda. Satu Tuhan, satu Allah. Nah, waktu saya pertama baca ini saya bingung. Ini nih jangan-jangan salah tulis nih. Kok Musa bisa nulis satunya Tuhan, satunya Allah. Nah, tapi ternyata tidak salah. Tetapi di sini Musa sedang menunjukkan karakter Allah melalui namanya. Coba kita lihat nama yang pertama yang disebutkan Musa, Allah. Kata Allah bahasa aslinya adalah Elohim. Elohim ini menyatakan apa? Menyatakan tentang tangannya Allah. Allah di dalam tindakannya, Allah dalam kemahakuasaannya, Allah dalam keadilannya, Allah dalam kekudusannya, Allah dalam kebenarannya. Nah, terus kata Tuhan bahasa aslinya adalah Yahweh. Yahweh itu menyatakan apa? Bukan tangan Tuhan, menyatakan hatinya Tuhan. Yang artinya gini, Tuhan di dalam kasih karunia-Nya, Tuhan dalam kebaikannya, Tuhan dalam kemurahannya. Nah, di sini Musa mau ngomong seperti ini. Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang punya dua sisi mata uang. Yang artinya Tuhan itu tidak bisa cuma satu sisi, tapi dua sisinya mesti ada. Satu kekudusannya, satu anugerahnya. Nah, kita tidak bisa melupakan itu, tidak bisa meninggalkan itu. Kita harus tahu kita berjalan dengan Tuhan yang mempunyai dua sisi. Nah, kita lihat Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Jadi suatu saat Musa tuh ngomong gini sama Tuhan, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu Allah. Tuhan, perlihatkan kemuliaanmu. Tuhan bilang, oke, kamu melihat kemuliaanku. Aku adalah, katanya, Tuhan yang penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Tapi tidak berhenti di situ, ada ayat yang ketujuh. Ayat ketujuhnya apa?
tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukumannya, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan ketiga dan yang keempat. Dari Keluaran 34 ayat 6 dan 7 ini kembali kita melihat dua sisi daripada Tuhan. Kekudusannya, keadilannya, dan anugerahnya. Nah, jadi boleh dikatakan yang satu sisi Tuhan itu penyayang, pengasih, panjang sabar. Tapi di sisi yang lain hukumnya saklek banget. Tegas banget. Amin. Nah, kita kembali ke kisahnya Nuh. Kita lihat Kejadian 5 ayat 6. Di situ dikatakan seperti ini, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal ini memilukan hatinya. Ternyata Bapak Ibu, zamannya Nuh, orang tuh hidup dalam pemberontakan akan Allah. Mereka tidak mengakui Allah, mereka menentang Allah, mereka hidup dalam kejahatan. Makanya ini yang dikatakan Tuhan di ayat yang ke-7. Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi ini. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Kejahatan, dosa berhadapan dengan kekudusan Allah. Makanya turun yang namanya penghakiman. Kenapa Tuhan menghakimi? Karena dia adil. Makanya ada hamba Tuhan ngomong seperti ini. Kenapa Tuhan mengadilin? Karena dia adil. Karena dia adil, makanya dia sempurna. Karena dia sempurna, makanya dia adalah Allah. Kalau dia tidak adil, dia tidak sempurna. Kalau dia tidak sempurna, dia bukan Allah. Makanya dia mengadili karena dia adil. Nah, terus yang menariknya seperti ini Bapak Ibu. Tuhan kan marah dengan kejahatan manusia. Tapi yang menarik di ayat 8 dikatakan seperti ini. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Tuhan kan marah. Manusia dosa segala macam bertemu dengan kekudusannya, penghakiman turun. Kok waktu penghakimnya turun, kenapa Tuhan tidak langsung hakimi? Harusnya kalau Tuhan marah, hajar aja. Kalau Tuhan harus menghakimi, hakimi saja. Tapi waktu Tuhan sebelum menghakimi, karunianya turun duluan. Makanya di ayat 8, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Dan kata kasih karunia itu muncul pertama kali di Alkitab di ayat yang ini, di ayat 6 ini. Muncul kata kasih karunia atau favor. Jadi boleh dikatakan Tuhan yang kita sembah, kudus, adil. Tapi di saat yang sama, Dia adalah Tuhan yang sangat beranugerah kepada anak-anaknya. Jadi Nuh waktu umur 500 tahun tiba-tiba dapat kasih karunia, disuruh bangun batra. Dan dia bangun batra selama 100 tahun. Nah yang menariknya seperti ini Bapak Ibu. Di ayat 8 dikatakan seperti ini. Nuh mendapatkan kasih karunia. Yang 9, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sejamannya. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan tidak ngomong seperti ini Bapak Ibu. Karena Nuh benar. Karena Nuh bergaul dengan Allah. Karena Nuh hidup tidak bercacat seperti orang sejamannya, maka dia mendapatkan kasih karunia Allah. Ternyata enggak. Kasih karunia Allah turun terlebih dahulu, baru Nuh hidup benar. Kasih karunia Allah turun dulu dalam kehidupan Nuh, baru Nuh bisa hidup bercacat tanpa celah di hadapan Tuhan. Makanya ini yang dikatakan Titus Bapak Ibu. Titus 2 ayat 11 sampai 12. Di situ dikatakan seperti ini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, ayat 12, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kasih karunia yang datang dalam kehidupan kita bukan hanya mengubah posisi kita dari orang berdosa menjadi orang yang diselamatkan, orang yang berdosa menjadi orang benar, tapi yang kedua, Dia mendidik. Kata mendidik di situ punya bahasa asli adalah paidewo, yang artinya mendidik, menuntun, dan menghajar. Jadi kalau ditanya, kenapa Nuh bisa hidup tidak bercacat celah seperti orang sejamannya? Karena anugerah yang didapat dalam hidupnya bukan hanya menjadikan dia orang benar, tapi juga mendidik dia, mengajar dia, sehingga dia boleh mempunyai kehidupan yang tidak bercacat celah seperti orang sejamannya. Dan inilah anugerah
yang diberikan Tuhan kepada Nuh. Nah, pertanyaannya, kenapa ini penting untuk kita pelajari? Nah, karena seperti ini Bapak Ibu. Waktu saya pengen berjalan dengan seseorang, waktu saya tahu karakternya, maka akan membuat relationship saya dengan orang tersebut menjadi lebih baik. Benar enggak Bapak Ibu? Tapi kalau kita tidak pernah tahu karakternya dan kita cuma menjalan ke hubungan secara tanpa mengetahui apa-apa, maka akan banyak hal yang terjadi. Nah, karena kita berjalan dengan Tuhan yang berkasih karunia dan anugerah, maka kita mesti tahu itu adalah karakternya. Nah, waktu kita tahu karakternya, maka waktu kita berjalan dengan dia, kita tahu bagaimana caranya kita beradaptasi dengan Tuhan yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, ada orang Kristen yang cuma berpikir Tuhan itu kudus. Tuhan itu adil, tapi cuma satu sisi yang lain gak ada. Yang dalam pikirannya ya Tuhan tuh kudus. Jadi kalau datang sama Tuhan itu mesti hati-hati banget ya. Kalau salah kita bisa dihajarnya. Kita tidak boleh salah sama sekali. Kita tuh mesti benar-benar sempurna di hadapan Tuhan. Nah, waktu seseorang melihat Tuhan cuma satu sisi kudusnya saja, maka orang tersebut tidak bisa intim sama Tuhan. Makanya kenapa ada orang-orang tuh nggak bisa intim sama Tuhan, kayaknya jauh dari Tuhan. Pernah Bapak Ibu merasakan seperti itu? Waktu jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Nggak ke gereja. Kenapa? Takut Tuhan kudus. Nanti kalau saya datang gimana? Yang dilihat cuman kekudusannya. Nah, ada orang Kristen lagi yang hidupnya cuma satu sisi, anugerah saja. Yang cuman dia kenal tentang Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan itu beranugerah. Tapi sisi lain ada? Enggak. Dampaknya apa? Orang-orang Kristen yang seperti ini hidupnya tidak menghormati Tuhan. Dosa, jalan ajalah. Ke gereja, asal gereja, ya udah enggak apa-apa. Kan Tuhan kan baik. Kalau kita salah pasti ada pengampunan. Yang dilihat satu sisi. Nah, hari ini yang kita pelajari seperti ini. Ketahuilah Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus, itu punya dua sisi. Sisi kekudusannya, sisi anugerahnya. Nah, waktu kita menyadari seperti ini, maka ada lagu bunyinya seperti ini. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum. Kenapa kagum? Karena kekudusannya. Karena kasih karunia-Nya. Hormat kenapa? Kekudusannya, kesuciannya. Amin. Jadi kita bisa intim sama Tuhan, tapi di satu sisi yang lain kita bisa hormat sama Dia. Nah, itu yang Tuhan mau. Bahwa waktu kita berjalan dengan Tuhan seperti ini, waktu kita melakukan perbuatan dosa, kita harus siap didisiplin sama Tuhan. Jadi kalau didisiplin sama Tuhan jangan ngomong seperti ini. Kenapa ya? Kok aku ngalami semua ini? Lah, kita berhadapan dengan kudusan Allah. Bukan cuma kasih karunia-Nya. Nah, karena itu di poin yang pertama Bapak Ibu, ketahuilah Tuhan yang kita sembah punya dua sisi, kekudusannya dan juga anugerahnya. Nah, Bapak Ibu, pada suatu hari ada seorang hamba Tuhan cerita seperti ini. Dan saya diberkati dengan ceritanya. Dia bilang seperti ini. Dia punya anak laki-laki dan waktu itu masih sekolah online. Nah, dia cerita bahwa anaknya ini benci sekali matematika. Jadi kalau matematika selalu gagal seperti itu. Jadi dia dapatnya selalu 60, tidak bisa lebih dari 60. Jadi kapan ditanya, kenapa sih kamu, kok matematika kamu kecil? Enggak, aku tidak suka matematika, kata anaknya. Makanya dia bilang seperti ini, anaknya bilang seperti ini. Siapa sih yang menciptakan matematika? Iseng banget orang itu. Iseng banget orang itu nyiptain matematika. Pokoknya dia tidak senang matematika. Nah, waktu itu zamannya sekolah online. Nah, anaknya ini ujian online. Waktu ujian online dapat nilainya 56. Nah, karena 56 dia harus remedial. Ikutlah anak ini remedial. Nah, waktu dia remedial keluar hasilnya. Papanya tanya, kamu dapat berapa? 43. Kaget. Kok kamu dapatnya 43? Biasanya kamu remedial dapat 70 atau 80. Jadi kamu lulus. Ini kok malah dapat lebih kecil? Enggak tahu Pak, aku sudah berusaha. Tetapi dapatnya seperti ini. Memang orang yang buat matematika itu iseng banget katanya segala macam. Nah, sudah. Akhirnya terus anaknya bilang seperti ini. Nah, tapi Dedi tadi waktu ulangan tiba-tiba gurunya ngomong seperti ini. Anak-anak, ibu rapat dulu ya. Dia tutupin kamera. Nah, waktu dia tutupin kamera, saya bisa keluar ke dapur ambil snack dan minum. Setelah saya makan, minum, saya masuk lagi berdiri lagi depan ini ulangan lagi.
Nah waktu papanya dengar seperti itu, papanya ngomong seperti ini. Loh, kamu ngapain? Kamu ambil snack. Kenapa kamu enggak buka buku? Loh, kan enggak boleh, Dad. Masa ulangan buka buku? Lah, kalau miss kamu bilang ini mau apa namanya? Mau rapat, miss tutup buku, tutup kamera, berarti ini kode keras, kamu boleh buka buku. Duh, kata anaknya, enggak lah Den, enggak boleh namanya ulang, enggak boleh buka buku. Memang miss ada ngomong, anak-anak miss mau ujian, mau rapat ya, miss tutup kamera ya, enggak boleh nyontek. Ada ngomong seperti itu? Enggak ada. Berarti ini kode keras, kamu boleh buka buku. Coba kalau kamu mau buka buku, dia bilang, kamu mungkin dapat 70, dapat 80, lulus kamu. Terus anaknya bilang, enggak Dad, aku enggak mau, pokoknya enggak. Nah ternyata dedinya masih menyimpan itu dan belum bisa terima. Nah berapa minggu kemudian dedinya ketemu missnya ngambil rapot online. Nah terus dia nanya gini sama missnya, Miss kemarin katanya pas lagi ulangan ujian online, Miss lagi rapat dan kamera ditutup ya? Ya benar Pak. Berarti anak-anak boleh buka buku dong? Loh enggak boleh lah Pak, kata missnya. Kan ulangan, enggak boleh. Loh tapi Miss ada ngomong enggak boleh buka buku? Iya enggak ada. Oh berarti boleh dong buka buku? Enggak boleh lah Pak. Anak-anak sudah ngerti lah Pak. Bagaimanapun integritas. Nah waktu dia sebut kata integritas, bapak ini langsung kepukul. Ya ampun Tuhan ingatin dia, ya ampun dia sudah salah. Dan lebih memalukannya seperti ini. Terus gurunya ngomong gini, Pak kapan lagi khotbah di sini Pak? Ya ampun baru saja nyuruh anaknya nyontek ternyata suka khotbah di situ kan. Nah pas malamnya dia menyesal, beneran dia minta maaf sama anaknya. Sudahlah nak, minta maaf ya, Dedi sudah menyuruh kamu hal yang salah, minta maaf ya, lain kali enggak lagi. Terus kata dedinya, kata anaknya seperti ini, Dad, Dedi mesti tahu, saya lebih baik dapat 43 daripada harus nyontek. Dia bilang seperti itu. Ya, terus dia ngomong seperti itu, terus istrinya ngomong gini sama suaminya, rasain kamu, anak kok disuruh nyontek. Nah, yang menarik seperti ini, dia bilang seperti ini. Saya tahu Tuhan sedang menegur saya, dia bilang. Tapi di saat yang sama saya tahu Tuhan tidak menyalahkan saya. Tuhan tidak mendakwa saya. Makanya saya bilang ini sama Tuhan. Hari ini aku bertobat Tuhan. Dan aku janji, aku tidak ngulangi lagi. Amin Bapak Ibu. Dia berhadapan dengan Tuhan yang kudus. Tapi di saat yang sama, dia berhadapan juga dengan Tuhan yang beranugerah kepada dia. Amin Bapak Ibu. Karena itu poin yang pertama kita pelajari, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkasih karunia. Nah terus yang kedua Bapak Ibu, bukan hanya dia berjalan dengan Tuhan yang berkasih karunia dan beranugerah, dan di situ juga dikatakan Nuh tetap berjalan dengan Tuhan walaupun dia harus berjalan sendirian. Nah perhatikan baik Bapak Ibu, dari ayat ke-5 ayat sampai ayat ke-7 dikatakan bahwa generasinya Nuh adalah generasi yang jahat dan berontak kepada Tuhan. Nah yang menariknya di ayat 8 dan 9 dikatakan Nuh dapat kasih karunia. Nah Nuh dapat kasih karunia ini waktu dia umur 500 tahun. Nah kalau dari penyataan ini bisa enggak kita asumsi seperti ini? Berarti sebelum dia dapat kasih karunia itu dia mungkin hidup sama seperti orang sekitarnya. Bisa enggak kita asumsi seperti itu Bapak Ibu? Berarti ada waktu di mana dia tuh hidup sama seperti orang sekelilingnya. Mungkin hidup dalam kejahatan, mungkin tidak separah orang lain, tapi dia hidup dalam kejahatan. Tapi waktu dia menerima kasih karunia Allah, dia dapat bergaul dengan Tuhan, dapat berjalan dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi ada momen di mana dalam kehidupan Nuh harus meninggalkan semua yang biasa dia lakukan. Dia berjalan hidup bergaul dengan Allah, hidup yang berbeda, berpikir berbeda. Dan pada saat itu dia berjalan sendirian dengan Tuhan. Bahkan ada ayat yang menarik Bapak Ibu. Di Kejadian 7 ayat 1 dikatakan seperti ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam batra itu, engkau dan seisi rumahmu. Siapa yang masuk ke batra itu? Engkau dan seisi rumahmu. Ayat selanjutnya, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman itu. Nah saya coba cari ayat yang mengatakan seperti ini. Istri Nuh masuk ke dalam batra karena kesalehannya. Tidak ketemu ayat itu. Saya coba cari di Alkitab,
Ada kata-kata seperti ini, anak-anak Nuh masuk Batra karena imannya kepada Allah. Enggak ada ayat itu. Saya juga tidak pernah menemukan ayat yang mengatakan seperti ini. Anak-anak mantu Nuh masuk ke dalam Batra karena kebaikannya. Enggak ada. Yang ada itu Nuh benar sendiri. Jadi bayangkan Bapak Ibu, waktu dia dapat sesuatu daripada Tuhan. Dan dia bilang seperti ini, Tuhan aku mau berjalan dengan Tuhan. Dia berjalan sendirian. Bahkan orang sekitarnya yang terdekat mungkin tidak hidup seperti Nuh hidup. Dan Nuh merasa berjalan seorang diri. Bapak Ibu Saudara terkasih, waktu kita dalam pergumulan apa sih yang kita pengenin? Kita pengen keluarga kita support kita. Kita pengen orang terdekat kita tuh mendukung kita, membantu kita, berdoa untuk kita. Nah masalahnya tuh kadang semua itu tidak ada yang mendukung. Maka kita berjalan sendirian dengan Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, waktu kita berjalan dengan Tuhan, ada momen di mana kita akan berjalan sendirian dengan Tuhan. Kita merasa kok nggak ada yang support saya ya, kok nggak ada yang bantu saya, dan saya berjalan sendirian dengan Tuhan. Nah yang menariknya seperti ini Bapak Ibu, karena dia berjalan dengan Tuhan yang beranugerah kepada dia. Waktu dia berjalan sendirian itulah dengan Tuhan, itulah di mana momen dia menerima banyak hal daripada Tuhan. Makanya kenapa dia bisa buat Batra sesuai dengan tuntunannya Tuhan, karena dia sendirian. Waktu dia sendirian itulah Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, Tuhan berjalan dengan dia. Dan dia menerima banyak hal daripada Tuhan. Nah poin ini penting kenapa Bapak Ibu. Waktu kita sendirian Bapak Ibu, ketahuilah kita tidak pernah benar-benar sendirian. Tuhan ada bersama dengan kita. Karena dia adalah Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah saya ingat ceritanya Daud Bapak Ibu. Jadi waktu Daud itu kan gembala domba. Jadi gembala domba itu adalah orang paling kesepian di dunia. Kenapa? Dia cuma bertemannya dengan domba piaraannya. Makanya kadang-kadang dia kesepian. Ternyata yang menarik seperti ini, waktu dia sedang mengembala domba, tiba-tiba waktu dia sedang berbaring seperti itu, dia ngelihat ke langit, lihat bintang, lihat bulan, dia bisa ngomong seperti ini. Tuhan, ketika aku melihat langit yang kau tempatkan, ketika aku melihat bulan bintang, siapakah aku ini Tuhan? Kok aku ini berharga di matamu? Siapakah manusia ini? Sehingga aku ini berharga di matamu. Jadi waktu momen kesendirian dengan Tuhan, itulah dia banyak menerima hal yang datang daripada Tuhan. Makanya Bapak Ibu, coba cek dalam kehidupan kita, waktu kita sendirian dengan Tuhan, pada saat itulah kita menerima banyak hal yang datang daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi poin kedua, waktu Nuh berjalan dengan Tuhan, ada momen di mana dia akan berjalan sendirian. Dan yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir. Setiap kali saya mengucapkan kata terakhir, wajah jemaat kok jadi ceria gitu ya. Dari tadi Pak, saya tunggu kapan yang terakhir. Kok ini tidak terakhir-terakhir gitu ya. Makanya waktu dengar momen terakhir semua ceria gitu ya. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Amin. Walaupun saya harus selesai jam 1 tidak jadi masalah. Amin. Amin. Jadilah sesuai dengan imanmu. Oke, enggak ya. Yang ketiga, yang terakhir. Dia berjalan dalam ketaatan. Nah, kata ketaatan itu artinya seperti ini Bapak Ibu. Menjalankan seperti apa yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan. Kejadian 6 ayat 22. Di situ dikatakan seperti ini. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi waktu Tuhan ngomong gini, buat Batra. Waktu dalam kesendiriannya dia menerima banyak tuntunan, dia buat Batra itu sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Sampai jadi Batra itu Bapak Ibu dia buat jadinya tuh 100 tahun. Sudah 100 tahun jadi Batra itu. Panjangnya kurang lebih 150 meter. Terus lebarnya 25 meter, tingginya 15 meter. Jadi bayangkan Bapak Ibu, dia buat jadi bahan mentah sampai jadi Batra 100 tahun. Jadi bayangkan Bapak Ibu waktu dia lagi buat, orang nanya seperti ini. Nuh, buat apa loh?
buat Batrah. Untuk apa? Nanti akan turun hujan, terjadi air bah. Nah, waktu Nuh ngomong seperti itu nggak ada yang percaya. Dan saya percaya pun Nuh juga tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena sampai pasal ke-6 hujan baru turun. Jadi sebelum pasal 6 itu hujan tidak pernah turun. Jadi waktu Tuhan menciptakan dunia ini Bapak Ibu, Tuhan memisahkan air di atas dan di bawah. Manusia hidup di tengahnya. Jadi manusia itu hidup kayak diselingkupi oleh tirai kabut uap yang tebal gitulah. Makanya kenapa orang dulu tuh hidupnya panjang umur. Bahkan seorang arkeolog mengamati seperti ini. Orang pada zaman itu ya kalau dia bisa lari sejauh 100 km tanpa merasa capek. Jadi benar-benar suasana seperti itu. Nah kemudian terjadilah air bah. Terjadi air bah itu seperti ini Bapak Ibu. Tirai yang di atas itu tiba-tiba pecah langsung turun. Air dari bawah membelah, keluar semua airnya. Selama 40 hari, 40 malam. Jadi selama 40 hari, 40 malam itu air mengalir. Goncangan, badai segala macam. Dan boleh dikatakan enggak ada gunung yang lebih tinggi daripada air. Air menutupi gunung semua. Dan bayangkan Nuh tinggal di sana selama 370 hari. Selamat. Nah, berapa waktu yang lalu orang membanggakan sebuah kapal yang besar yang namanya Titanic. Amin. Yang menariknya seperti ini, Titanic itu terbuat dari baja. Bahkan ada yang ngomong seperti ini tidak akan bakal tenggelam. Kalaupun Tuhan pun tidak mungkin bisa menenggelami kapal ini. Ternyata kapal ini nabrak gunung es, tenggelam. Nah bandingkan dengan Batrah Nuh. Batrah Nuh terbuat dari kayu gofir atau kayu akasia. Bisa bertahan 40 hari 40 malam menghadapi badai. Dan Nuh tinggal di sana selama 370 hari selamat. Sedangkan kapal Titanic itu terbuat dari baja, maksudnya tenggelam seperti itu. Nah pertanyaannya kenapa bisa Nuh selamat? Karena dia hidup dalam ketaatan. Nah waktu kita berjalan dengan Tuhan Bapak Ibu, ketaatan itu penting. Banyak tokoh Alkitab yang disebutkan karena ketaatannya. Contohnya Naaman sembuh dari kustanya karena dia taat. Waktu Elia menyuruh melakukan sesuatu. 10 orang kusta sembuh karena dia menaati apa yang Tuhan suruh mereka lakukan. Dan seorang janda di Sarfat diberkati waktu dia menuruti apa yang Elia katakan kepada dia. Dalam kekristenan, waktu kita berjalan dengan Tuhan yang beranugerah, Tuhan yang kudus, ketaatan itu penting dalam hidup kita. Nah saya akan kasih satu ilustrasi ya Bapak Ibu. Tapi saya mau minta satu orang untuk bantu saya. Nah tapi orang ini harus siap berkorban. Ada nggak ya kira-kira satu anak muda gitu ya? Kakak sekolah minggu aja lah. Kemarin kakak ini bantu saya dengan luar biasa. Dia membuat anak-anak semangat benar. Dengan Kak siapa namanya? Kak Atun. Mari Kak Atun. Sini Kak. Kak Atun ya. Siapa? Meida. Siapa? Meida. Kok jadi Atun ya? Oh sorry ya. Sini Kak. Kak Meda. Oke. Kak Meda siap melakukan apa yang saya suruh loh ya. Kalau enggak siap saya mesti gantiin. Kenapa? Kalau enggak siap enggak bisa melakukannya, ilustrasi ini enggak jalan. Siap ya, benar yakin ya. Walaupun nanti menderita enggak jadi masalah ya. Yakin enggak dulu walaupun menderita? Oke ya. Oke, coba tangannya dibuka. Pegang. Oke. Tidak boleh lihat yang di gelas itu. Oke. Siap menderita lo ya. Nah, kita bicara tentang ketaatan. Yakin ya? Benar ya? Oke. Sekarang saya ambil ini. Lihat saya ya. Yang ini yang kakak pegang, taruh di atas kepala. Oke. Sudah? Tutup matanya. Putar 3 kali. Pegang. Kalau nggak pegang jatuh kak. Oke, putar 3 kali. 1, 2, 3.
Yang benar. Satu kali. Oke. Dikit. Dah, buka matanya. Oke, sudah. Tangannya gini. Udah siap? Benar? Benar ya? Gini. Iya. Enggak ada ya? Enggak ada ya? Oh, oke. Ini namanya berkat ketaatan. Oh, enggak ada ya? Oke. Makasih banyak ya, Kak ya. Udah. Boleh kembali ke tempatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kadang-kadang ketaatan terhadap Tuhan itu membuat kita tuh mengalami kesulitan. Tapi waktu kita taat, kita melihat sesuatu yang datang daripada Tuhan. Kita melihat mujizat. Amin. Karena itu penting sekali untuk taat. Amin. Jadi 3 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita berjalan dengan Tuhan yang kudus dan beranugerah. Yang kedua, waktu kita berjalan dengan Tuhan, ada momen di mana kita akan berjalan dalam sendirian. Dan yang ketiga, berjalan dengan Tuhan perlu berjalan dalam ketaatan. Sebentar kita bangkit berdiri yuk. Saya boleh undang adik rohani saya untuk bantu saya. Mari kita mau datang sama Tuhan sebelum kita pulang. Kita mau merenung kebaikan Tuhan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Musik saja dengan lembut menyanyikan lagu ini, dengan lembut. Suatu saat Bapak Ibu Saudara terkasih, ada satu suster telepon seorang pendeta. Dia telepon pendetanya. Dia bilang gini, Pak Pendeta, boleh tidak datang ke rumah sakit? Karena ada satu orang yang sudah mau meninggal, perlu didoakan. Akhirnya hamba Tuhan ini datang, karena yang telepon itu adalah jemaat di tempat dia. Dia datang ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dia tanya, siapa yang mau didoakan? Ada seorang bapak, kata suster itu, yang dibawa ke rumah sakit ini, tapi selama masuk di rumah sakit ini tidak ada satu orang pun yang mengunjungi dia. Dia sendirian. Dan umurnya tidak lama lagi, maka itu dia perlu didoakan. Akhirnya hamba Tuhan ini mulai mendekati pasien ini, mulai ngobrol sama dia. Nah waktu ngajak ngobrol sama dia, orangnya ketus banget. Ngapain lihat saya? Ngapain kunjungi saya? Saya cuma lewat aja, pendeta itu bilang. Selewat ini sudah jam 3 pagi. Kamu datang mau berdoa untuk saya ya, karena saya mau mati kan, dia bilang. Oh ya saya cuma pengen berdoa. Didoain lah. Sudah selesai didoain, coba diajak ngomong. Waktu diajak ngomong jawabnya ketus. Akhirnya pendeta ini mikir gimana caranya dia bisa ngomong sama orang ini. Waktu dia lagi ngomong-ngomong, Tuhan kasih hikmat. Ngomong tentang bola. Dia ngomong tentang bola, percakapan jadi cair. Nah waktu percakapan jadi cair, bapak ini ngomong seperti ini. Ada satu ganjelan dalam hati saya, dia bilang. Dia bilang berapa puluh tahun yang lalu, saya waktu itu jaga pintu kereta, dia bilang. Enggak tahu kenapa malam itu teman-teman
teman-teman saya ngajak saya minum. Dan kami minum sampai mabuk semua. Nah waktu kami lagi mabuk, tiba-tiba ada signal bahwa kereta api mau lewat. Saya berusaha bangun, berusaha tutup pintu kereta api, tidak sempat. Kejadiannya terjadi apa yang terjadi? Kereta itu nabrak satu mobil dan yang di mobil itu ada 4 orang. Suami istri yang masih muda dan 2 anak perempuannya meninggal semua. Dan dia bilang sejak hari itu hidup saya tidak pernah nikmat, tidak pernah enak. Saya merasa bersalah, saya merasa tertuduh, saya tidak nyaman dia bilang. Dan saya tidak punya waktu untuk minta maaf pada keluarga orang ini. Apakah Tuhan bisa mengampuni saya, dia bilang. Waktu dengar seperti itu pendetanya menangis. Dan pendetanya ngomong seperti ini sama dia sampai pegang tangan orang itu. Bapak tahu enggak, yang meninggal itu papa mama saya, dia bilang. Dan yang perempuan 2 itu adalah adik saya. Kalau Tuhan bisa mengampuni, kalau saya bisa mengampuni Bapak, Tuhan pun bisa mengampuni. Waktu saya dengar cerita ini, saya terkagum kenapa? Kok bisa ada orang yang tidak ada artinya seperti ini? Tuhan bisa kasih karunia. Sebelum dia dipanggil pulang, ada anugerahnya yang membebaskan dia dari rasa tuduh dan rasa bersalahnya. Hari ini, kalau kita butuh anugerah, kita bisa minta. Mungkin kita sedang punya masalah, mungkin sedang punya pergumulan dan kita butuh pertolongan. Minta anugerah itu. Minta anugerah itu. Dan izinkan Tuhan menjamah kita semua. Mari kita tutup mata kita. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Mari sembah Tuhan. Kau kuatkan aku berjalan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Sekali lagi sekarang tanpa musik. Kau kuatkan. Mari yang butuh kekuatan dan yang datang daripada Tuhan. Mari yang menantikan pengharapan. Berdoa saat ini. Mari datangi Tuhan yang kudus itu. Tuhan yang beranugerah itu. Mari berdoa untuk anugerahnya. Mari berdoa. Kau kuatkan aku bertahan. Semua datang daripada Tuhan. Kau sumber pengharapan kami. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kalau hari ini kita datang dengan segala pergumulan kita. Dan kalau hari ini kita bilang, Tuhan aku butuh anugerah-Mu. Kau boleh angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Kau yang sedang menanti pertolongan Tuhan. Kau yang sedang menanti kesembuhan itu. Kau yang menanti jalan keluar itu. Angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Bapak mau berdoa untuk tangan-tangan terangkat ya Tuhan. Hari ini mereka mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Ini anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini anak-anak yang sedang berjalan dengan Engkau. Ini anak-anak yang sedang menantikan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Tuhan dengar doa mereka Tuhan, dengar ya Tuhan.
apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi ketidakmampuan mereka, biarlah Tuhan curahkan. Sebagaimana Engkau mencurahkan anugerah-Mu ya Tuhan, yang tak terbatas ya Tuhan, mengalir saat ini ya Tuhan. Mengalir, kuatkan mereka untuk berjalan dengan Engkau ya Tuhan. Walaupun mereka sedang sendirian saat ini, Tuhan pegang tangan mereka. Biarlah mereka tahu mereka tidak pernah sendirian. Tuhan ada bersama dengan mereka ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, mereka yang sedang merasa ketidakmampuan akan sesuatu, Tuhan tolong Tuhan. Curahkan anugerah-Mu yang memampukan mereka. Sebagaimana Engkau memberikan kemampuan kepada Nuh untuk taat, biarlah Engkau juga memberikan kemampuan melalui anugerah-Mu kepada anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk berubah ya Tuhan, untuk menjadi intim dengan Tuhan lebih lagi. Tuhan jamah mereka yang sedang bergumul dalam doa, kuatkan mereka untuk tetap punya pengharapan. Curahkan kasih karunia itu ya Tuhan, curahkan saat ini, mengalir ya Tuhan, mengalir ya Tuhan. Satu persatu Tuhan, jangan ada yang lewat Tuhan, jangan ada yang lewat. Biarlah hari ini mereka pulang dengan membawa pengharapan akan pertolongan Tuhan. Pengharapan bahwa mereka akan berjalan dengan Tuhan terus menerus ya Tuhan. Punya pengharapan bahwa doa mereka akan dijawab oleh Tuhan. Dan biarlah mereka tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang disayang sama Tuhan. Karena itu kami serahkan, hamba-Mu serahkan Tuhan setiap anak-anak-Mu, setiap pengerja-Mu ya Tuhan, setiap pengembalaan di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang mencurahkan berkat, Tuhan yang menuntun mereka ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, materaikan firman-Mu dalam hati kami, bertumbuh menghasilkan buah pada musimnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semuanya sudah diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pastor Joshua. Seberapa banyak yang merasa diberkati boleh lambaikan tangannya. Thank you buat Pastor Joshua. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita tutup mata kita sekali lagi. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami arahkan tangan kami ya Tuhan untuk Pastor Joshua ya Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu telah melayani di tempat ini ya Tuhan. Sudah melayani di ibadah Paskah Anak ya Tuhan, di mana lawatan-Mu sungguh nyata ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hatinya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap firman juga yang dibagikan di tempat ini pada saat ini, untuk ibadah 1 dan ibadah 2 ya Tuhan. Tuhan, kami ya Tuhan berdoa ya Tuhan, biar hikmat ya Tuhan, biar hati untuk generasi Kau yang berkati pelayanannya berlipat kali ganda ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biar sungguh dimanapun dia berada, dia menjadi kepala dan bukan ekor. Semakin banyak jiwa ya Tuhan diselamatkan dalam pelayanannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan Kau yang berkati juga Pastor Joshua beserta keluarganya ya Tuhan. Biar sungguh ya Tuhan, perkenanan daripada Engkau ya Tuhan, berkat daripada Engkau, sukacita daripada Engkau terus mengalir ya Tuhan dalam kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk penggembalaannya ya Tuhan di Palembang Tuhan. Kau yang berkati ya Tuhan, berlipat kali ganda Tuhan. Kau yang terus ya Tuhan sertai ya Tuhan gerejanya di sana ya Tuhan. Biar sungguh ya Tuhan gerejanya menjadi dampak, menjadi berkat di Palembang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Biar sungguh ya Tuhan Kau juga yang sertai ya Tuhan Pastor Joshua dalam perjalanan pulang. Biar sungguh ya Tuhan Kau yang sertai senantiasa ya Tuhan. Bila sebentar kami akan pulang ya Tuhan, Tuhan kami angkat kedua tangan kami ya Tuhan. Kami siap menerima berkat-Mu. Mari kasih Kristus, mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pandang kita kepada Tuhan yang akan berkati kita semua. Kekasih Kristus, dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah setiap pekerjaanmu, diberkatilah setiap usaha, diberkatilah keluargamu, diberkatilah orang-orang yang kau kasihi. Biarlah engkau, apa yang kau buat dengan kedua tanganmu, Tuhan buat berhasil. Karena itu pulanglah, terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga. Kasih dan anugerah terbesar di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan manis bersama Roh Kudus. Mulai menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan permai sampai Maranatha. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati, selamat hari Minggu.